Assalamualaikum, semangat pagi semuanya. Alhamdulillah kita bisa belajar bersama-sama hari ini. Untuk hari ini kita akan belajar tentang keberagaman Indonesia. Anak-anakku semuanya, Indonesia adalah negara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, bentuk keberagaman di Indonesia sangatlah banyak, dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Adapun faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia itu ada 5. Yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Seperti yang anak-anakku ketahui, di antara negara kita terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia yang kedua yaitu kondisi negara kepulauan. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing. Karena untuk kondisi negara kepulauan itu terpisah-pisah, yang dipisahkan oleh laut ataupun selat. Faktor penyebab yang keberagaman masyarakat Indonesia yang ketiga itu adalah perbedaan kondisi alam. Kondisi alam seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, dataran rendah menyebabkan perbedaan dalam mata pencaharian, bentuk rumah, dan makanan pokok. Tiap daerah itu berbeda-beda. Faktor yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Keadaan transportasi dan komunikasi itu saling mempengaruhi dalam berinteraksi. Jika keadaan transportasinya bagus, kemudian komunikasinya juga bagus, maka interaksi yang terjadi akan intens. Faktor yang kelima yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Untuk masyarakat ada yang mudah menerima, ada yang sulit menerima adanya perubahan. Anak-anakku semuanya, sekarang kita belajar tentang arti keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku, bangsa, ras, agama, ideologi, dan budaya, atau masyarakat yang majemuk. Untuk keberagaman ada bermacam-macam, yaitu keberagaman suku, ras, agama, dan antar golongan. Sekarang untuk pembahasan yang pertama, kita akan belajar tentang pembahasan keberagaman suku. Suku bangsa itu sama dengan atau sama artinya dengan etnis atau etnik, yaitu sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Ciri-ciri mendasar dan paling umum yaitu bahasa daerah, sistem kekerabatan, adat istiadat, dan kesenian daerah. Untuk suku bangsa yang ada di Indonesia itu sangat banyak sekali, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang sudah menurut BPS itu adalah suku bangsa yang ada di Indonesia saat ini 1340-an. Jadi sangat banyak untuk suku bangsa yang ada di Indonesia. Otomatis untuk bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah pun itu sangat banyak. Untuk suku-suku yang ada di Jawa itu banyak sekali ya. Jadi untuk suku Jawa itu adalah suku yang paling banyak ada di Indonesia. Untuk di Pulau Jawa itu ada suku Jawa, kemudian ada suku Baduy di Banten, kemudian ada suku Madura, dan suku-suku yang lain. Kemudian untuk di daerah Sumatera contohnya itu ada suku Untuk di daerah Sumatera itu juga banyak sekali suku-suku yang ada di sana. Keberagaman suku. Berdasarkan data dari sensus BPS pada tahun 2010,
terdapat lebih dari 300 kelompok ras etnis suku bangsa di Indonesia, atau sekitar 1.300 atau suku bangsa yang tersebar di seluruh provinsi, dengan Pulau Jawa menduduki peringkat pertama suku bangsa terbesar di Indonesia. Lebih dari 40% dari total jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia. Selain suku bangsa yang ada pada pulau-pulau besar, suku di Indonesia juga tersebar hingga ke daerah yang terpencil, seperti di Pulau Kalimantan dan Papua. Dengan tempat yang terpencil dan jauh dari keramaian, suku ini hanya beranggotakan ratusan orang atau bisa dibilang memiliki populasi yang kecil. Oke, untuk anak-anak semuanya, silahkan kalian membuat tabel sejumlah pulau besar di Indonesia. Tuliskan minimal 5 suku bangsa yang ada pada setiap provinsi di Indonesia sebagai latihan kalian. Jadi silahkan kalian di buku tulis membuat tabel tulis 5 suku bangsa yang ada pada setiap provinsi di Indonesia. Contoh tabelnya seperti ini ya, nanti untuk latihan di rumah. Nomor pulau suku bangsa, nomor 1 Nangro Aceh Darussalam, yang suku bangsanya silakan ditulis. Untuk masing-masing anak-anakku semuanya, kalian cukup 1 orang kalian menuliskan 6 provinsi saja di Indonesia beserta suku bangsanya. Keberagaman agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia sangatlah banyak, tapi untuk agama yang diakui di Indonesia itu hanyalah 6, yaitu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Islam, dan Konghucu. Untuk agama Hindu dan Buddha berasal dari bangsa India. Untuk agama Islam berasal dari bangsa Arab, Kristen dan Katolik berasal dari bangsa Eropa, Konghucu berasal dari Tionghoa atau Cina, dan untuk kepercayaan asli bangsa pribumi itu sendiri adalah animisme dan dinamisme. Keberagaman agama dan kepercayaan Indonesia. Untuk penganut agama Hindu itu adalah 1,69%, Kristen 6,96%, penganut Islam 87,18%, untuk Katolik 2,91%, Buddha 0,72%, Konghucu 0,05%. Landasan hukum kebebasan beragama di Indonesia. Jadi ketika kita beragama itu adalah landasan hukum yang mengatur. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, landasan hukum yang kedua adalah pasal 299 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Keberagaman yang ketiga itu adalah keberagaman ras di dunia. Di dunia ini ada banyak ras. Ada Mongoloid, Afrikoid, Kaukasoid, Amerikan, dan Australoid. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Keberagaman ras ditandai dengan adanya perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, serta ciri-ciri fisik lainnya. Anak-anakku semuanya, sekarang kita akan belajar tentang klasifikasi ras. Yang pertama adalah ras Mongoloid. Ras Mongoloid itu ada yang pertama ras Asiatik Mongoloid. Wilayahnya adalah Asia Tengah dan Asia Timur. Bentuk kulitnya, warna kulitnya itu kuning.
Bentuk muka dan mata, bentuk mukanya oval dan matanya sipit. Tingginya rata-rata 155 sampai 165 cm. Yang kedua, ras Malayan Mongoloid itu terletak di Asia Tenggara, Kepulauan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Untuk warna kulitnya, berkulit kuning langsat hingga kecoklatan. Bentuk dan warna rambut hitam, lurus, hingga bergelombang. Tingginya adalah 155 sampai 165 cm. Untuk yang ketiga yaitu ras American Mongoloid. Orang Eskimo di Amerika Utara hingga penduduk Terra del Fuego di Amerika Selatan. Warna kulitnya putih kemerahan. Bentuk muka dan mata, bentuk muka lonjong dan mata sipit. Tingginya rata-rata 155 sampai 170 cm. Ini adalah peta dunia. Ada benua Eropa, Asia, Afrika, Australia, dan banyak sekali untuk negara-negara yang tersebar di benua ini. Untuk di Asia itu ada banyak negara: Indonesia, Thailand, Vietnam, Cina, Mongol, Kazakhstan, kemudian Rusia. Kemudian untuk Saudi Arabia, Oman ini juga masih masuk di Asia. Turki, kemudian Korea juga masih masuk ke benua Asia. Keberagaman selanjutnya yaitu keberagaman antar golongan. Struktur masyarakat Indonesia ditandai dengan dua ciri, yakni secara horizontal dan vertikal. Yang pertama secara horizontal, perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Secara vertikal, lapisan atas, menengah, dan bawah. Stratifikasi sosial. Golongan atas itu adalah golongan orang-orang kaya, pengusaha, dan penguasa. Penguasa di sini adalah para presiden, menteri, dan para jajarannya, kemudian orang-orang yang berkedudukan sebagai wakil-wakil pemerintah, wakil-wakil rakyat di PR atau DPR, atau orang-orang yang bekerja di instansi pemerintah yang diantaranya BPK, DAMA, MK, Komisi Yudisial. Itu mereka termasuk orang-orang golongan atas. Kemudian golongan menengah itu adalah pegawai kantoran biasa, petani, pemilik lahan, dan pedagang. Untuk golongan bawah itu ada buruh tani dan budak. Yaitu buruh tani itu adalah orang-orang yang nggak punya lahan, tapi mereka bekerja pada orang yang mempunyai lahan untuk menggarap sawah mereka, untuk mencangkul, untuk menanam benih, menyangi rumput, dan lain-lain. Anak-anakku semuanya, untuk sekarang kita akan belajar tentang dampak positif dan negatif keberagaman. Untuk dampak positif, terciptanya sikap saling menghormati. Keberagaman adalah kekayaan dan kekuatan Indonesia yang harus dijaga. Menjaga keberagaman dapat dilakukan dengan saling menghargai perbedaan yang ada. Yang kedua adalah meningkatkan persatuan dan kesatuan. Setiap masyarakat dapat mengenal dan memperkenalkan keberagaman budaya sehingga terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa.
Yang ketiga adalah terciptanya kesejahteraan Indonesia, dapat meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pariwisata. Jadi anak-anakku semua, dampak positif untuk keberagaman itu adalah salah satunya adalah meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pariwisata, karena tiap daerah itu mempunyai budaya yang berbeda. Otomatis misalkan dari Sumatera ingin berkunjung ke Pulau Jawa, dari Sulawesi ingin ke Sumatera, dari Papua ingin ke Jawa. Orang yang dari Jawa itu ingin ke Papua karena di tanah Papua itu terkenal dengan alamnya yang sangat indah. Begitu juga dari orang-orang dari Sulawesi bisa ingin pergi ke Pulau Sumatera ataupun ke Pulau Jawa untuk melihat bagaimana kebudayaan masyarakat yang sangat beragam, maupun keindahan alam yang sekarang tentunya anak-anakku sudah bisa melihat banyak foto-foto indah yang bisa dipublish atau di-share ke media sosial, baik melalui Instagram, Facebook maupun yang lain. Itu secara tidak langsung itu mempengaruhi pertumbuhan wisata yang ada di Indonesia, karena orang-orang yang melihat media sosial ketika melihat teman ataupun saudara ataupun orang lain berfoto di tempat-tempat yang indah, mereka itu biasanya ingin segera ke situ untuk mengabadikan fotonya di tempat yang sangat indah tersebut untuk dipost di media sosial yang mereka miliki. Kemudian untuk dampak negatif, anak-anakku semuanya itu ada dalam segala hal itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Sekarang kita akan belajar tentang dampak negatif dari keberagaman. Yang pertama, timbulnya sikap sukuisme, suatu paham yang memandang bahwa suku bangsanya lebih baik dibandingkan dengan suku bangsa yang lain, atau rasa cinta yang berlebihan terhadap suku bangsanya sendiri. Dampak negatif yang kedua yaitu timbulnya sikap diskriminatif. Sikap diskriminatif itu adalah sikap tindakan membeda-bedakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi mungkin ada yang tidak paham bahwa di Indonesia itu adalah negara yang mempunyai banyak keberagaman. Mereka hanya mau bergaul dengan orang-orang tertentu saja. Misalkan dari suku Jawa hanya bergaul dengan suku Jawa saja, dari suku Sumatera juga seperti itu. Jadi untuk kita tidak boleh membeda-bedakan manusia dalam kehidupan masyarakat dalam segi apapun, baik suku, agama, ras, dan antar golongan. Dampak negatif yang ketiga yaitu rawan terhadap perpecahan. Keberagaman masyarakat yang tidak disikapi bijaksana akan memupuk bibit konflik yang berujung perpecahan di dalam masyarakat. Jadi karena negara kita adalah negara yang sangat beragam untuk budaya dan lain-lainnya, suku bangsa, ras, dan yang lain, itu memang sangat rawan terhadap perpecahan. Jika ada konflik sedikit saja bisa menyulut atau membuat konflik yang besar apabila tidak tertangani dengan baik. Anak-anakku semuanya, sekarang kita akan belajar tentang hakikat Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari ungkapan Jawa kuno dari sebuah kitab atau buku yang ditulis Empu Tantular dengan judul Sutasoma pada saat pemerintahan Kerajaan Majapahit. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga terdapat pada lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika itu disahkan oleh peraturan pemerintah
nomor 66 tahun 1951 tentang lambang negara Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila, yang di kaki burung Garuda tersebut ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Arti penting keberagaman. Keberagaman itu sangatlah penting anak-anakku semuanya. Jadi kita harus tahu arti penting dari keberagaman agar kita bisa menghargai adanya perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita, baik bahasa, suku, agama, adat istiadat. Itu memang kita karena negara yang sangat banyak penduduknya, tersebar dari Sabang sampai Merauke, itu kita mempunyai keberagaman yang sangat banyak. Oleh karena itu kita harus belajar tentang arti penting dari keberagaman. Yang pertama, untuk arti penting keberagaman. Keberagaman bukan unsur perpecahan, justru menciptakan kesatuan bangsa. Dalam hal ini begini anak-anakku semuanya. Jadi untuk keberagaman itu kita bisa menyikapinya. Keberagaman itu bukan alasan kita untuk berpisah dengan yang lain atau menimbulkan konflik masalah dengan suku bangsa yang lain, dengan provinsi-provinsi yang berbeda budayanya dengan kita. Tapi jadikanlah keberagaman itu adalah modal sosial kita untuk membangun Indonesia, untuk menciptakan negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 ayat 4. Disitulah dicantumkan tujuan dari bangsa Indonesia. Arti penting yang kedua, keberagaman itu adalah kekayaan bangsa yang sangat berharga. Setiap suku kita kurang lebih punya 1.300-an, sekitar 1.340 suku bangsa, dan tiap suku itu anak-anakku semuanya itu mempunyai kebudayaan yang unik, baik bahasa, terutama ya bahasa, senjata tradisional, makanan khas, kemudian pakaian adat, ada rumah adat, dan yang lain-lain. Itu anak-anakku semuanya, satu suku bangsa itu mempunyai banyak sekali kekayaan budaya. Apalagi kita bangsa Indonesia mempunyai kurang lebih 1.340-an suku bangsa, yang tentunya itu adalah kekayaan bangsa yang tidak bisa dinilai dengan uang. Tapi tentunya dengan catatan kita bangsa Indonesia harus saling menghargai, harus saling memotivasi kepada satu sama lain agar kebudayaan yang ada di tiap suku bangsa atau daerah itu tidak hilang atau bahkan berganti dengan kebudayaan luar negeri yang notabene kurang pas dengan suku bangsa kita atau bangsa Indonesia sendiri. Untuk arti keberagaman yang ketiga, arti pentingnya yaitu memahami semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tadi sudah kita bahas bahwa untuk Bhinneka Tunggal Ika itu ada di dalam sebuah kitab karangan Empu Tantular. Kata Bhinneka berarti bermacam-macam atau berbeda-beda. Kata neka dalam bahasa Jawa kuno berarti macam.
dan menjadi pembentuk kata aneka dalam bahasa Indonesia. Kata tunggal berarti satu, kata ika berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka, satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Makna Bhinneka Tunggal Ika tadi yaitu meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang bermacam-macam, serta beraneka ragam kepulauan wilayah negara Indonesia, namun keseluruhannya itu merupakan suatu persatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Keberagaman tersebut bukanlah merupakan perbedaan yang bertentangan, namun justru keanekaragaman itu bersatu dalam satu sintesa yang pada gilirannya justru memperkaya sifat dan makna persatuan bangsa dan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika dalam persatuan Indonesia mengandung arti bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang beraneka ragam, namun keseluruhannya merupakan suatu persatuan. Penjelmaan persatuan bangsa dan wilayah negara Indonesia tersebut disimpulkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1941 yang diundangkan tanggal 17 Oktober yang diundangkan tanggal 28 November 1951. Anak-anakku semuanya, jadi anak-anakku semuanya sudah paham ya tentang arti Bhinneka Tunggal Ika. Ada dua aspek kekuasaan yang mempengaruhi perkembangan persatuan suatu bangsa, yaitu nasionalisme, yaitu kekuatan fisik atau lahir, disebut juga dengan kekuasaan material yang berupa ide, kepercayaan, dan proses nasionalisme yang dikuasai oleh kekuasaan fisik akan tumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang bersifat materialis. Sebaliknya, nasionalisme yang dalam pertumbuhannya dikuasai oleh idealis, maka akan berkembang menjadi negara yang ideal yang jauh dari realitas. Oleh karena itu, bagi bangsa Indonesia, prinsip-prinsip nasionalisme itu tidak berat sebelah, namun justru merupakan sintesa yang serasi dan harmonis, baik hal-hal yang bersifat lahir maupun hal-hal yang bersifat batin. Prinsip tersebut adalah yang paling sesuai dengan hakikat manusia yang bersifat monopluralis yang terkandung dalam Pancasila. Untuk arti keberagaman, Bu Dewi harap kalian sudah paham dengan bagaimana kita memahami semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Karena kalau kita tidak memahami semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka akan tercipta berbagai macam konflik atau masalah yang banyak tercipta dari keberagaman kita. Tapi jika masing-masing individu sudah memahami bahwa kita adalah bangsa yang beraneka ragam, kemudian kita saling menghargai satu sama lain, saling menghormati, insya Allah tidak akan tercipta masalah ataupun konflik yang membuat bangsa ini terpecah belah.
Kemudian arti penting keberagaman yang keempat yaitu keberagaman dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengembangan ilmu pengetahuan serta kreativitas dan inovasi bangsa. Jadi untuk hari ini itu saja yang bisa kita pelajari anak-anakku semua. Kita belajar tentang arti penting keberagaman. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.